Tempo hari saya sudah mengupload atau ngeposting sesi tanya jawab Gilang Wrestling yang ketiga. Sebenarnya ini untuk 10.000 subscriber, spesial 10.000 subscriber saat itu, tetapi belum punya waktu untuk membuatnya ataupun merekamnya. Jadi saya putuskan ya pas 15k ya udah langsung aja ya kita upload dan langsung kita jawab di video ini, ditanya jawab 3 Gilang Wrestling. By the way ini koleksi saya ya. Ini asli saya bisa ambil nih. Saya mulai dari paling bawah, paling awal yang paling pertama yang ikutan bergabung FYI. Ini ada 222 yang masuk, luar biasa, ini banyak banget. Jadi mohon maaf nih kalau ada yang nggak kejawab. Saya usahakan saya akan jawab ya. Teman-teman yang sudah ikut bergabung saya ucapin terima kasih banyak ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang tidak terjawab atau mungkin ada yang belum puas karena jawaban saya. Yang pertama ada Raffi Tarmizi, ini luar biasa nih, pasti ada notifikasi nih di HP-nya nih. Muncul langsung pertama dia komen. Menurut Abang, gimana impact dari pipe bomb versi AEW-nya MJF? Impact-nya pastinya jadi bahan pembicaraan. Pipe bomb-nya MJF, nama AEW naik. Tapi sampai saat ini saya masih berpikir itu adalah storyline, hanya yang sudah disiapkan, sudah disepakatkan juga dengan MJF juga. Jadi impactnya adalah nanti ya MJF karakternya lebih bagus, AEW namanya lebih dikenal, dan pastinya meningkatkan kualitas pegulat dan juga menaikkan standar untuk promo-promo lainnya, pegulat-pegulat lainnya di storyline lainnya. Lanjut ada Aldos X Saitama. Tahu Lucha Underground nggak? Kalau tahu karakter favoritnya siapa? Saya Lucha Underground saya nggak ngikutin, tapi beberapa saya pernah lihat sekilas pada saat nonton channel TV kabel yang Kicks namanya. Itu ada Lucha Underground season 2 kalau nggak salah waktu itu. Season 3 juga kayak nggak salah. Itu saya senangnya ini Prince Puma. Ternyata itu adalah Ricochet ya. Kita lanjut lagi ada Astro Danger. Tim song yang paling tidak disukai apa? Pilih Mankind, Cactus Jack atau Dude Love. Saya lebih suka karakter Mankind ya, karena yang pertama saya kenal Mankind waktu saya ngikutin Attitude Era. Tim song yang paling tidak disukai, saya sebenarnya suka semua tim song ya, tapi tim yang saya tidak suka itu biasanya tim song yang kita ambil contoh lah, tim songnya si Roman Reigns. Kalau saya bandingin dengan yang sebelumnya yang The Shield, saya lebih suka yang sebelumnya, yang bekas The Shield daripada yang sekarang. Nggak suka aja gitu. Kurang suka kalau tim song tuh lebih ke musik doang, nggak ada lagunya. Itu saya kurang suka. Lanjut lagi ada Microboy. Bang, kenapa nggak mau buat tim Undisputed Era bang? Gua udah ngomong bang dari kemarin. Gimana sih ini? Undisputed Era itu sudah saya bikin skripnya, sudah jadi sejak lama, tapi belum sempat untuk bikin lagi karena mungkin waktunya belum pas ya. Karena sekarang lagi saya fokusin Dark Side of the Ring untuk skandal-skandal dulu ya. Sabar ya Microboy ya. Skripnya udah jadi, tinggal ngedit doang sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, belum sempat atau nggak pas aja waktu untuk diuploadin dalam waktu ini. Lanjut ada Bima Arya. Prediksi Universal dan WWE Champion setelah Roman siapa? Kecuali Cody Rhodes ya. Kecuali Cody Rhodes ya. Kemungkinan ya saya berpikir orang-orang kuat yang tersisa ya tinggal Drew McIntyre, Seth Rollins, ya, Kevin Owens ya, orang-orang itulah. Kayaknya Riddle belum ada kesempatan, Randy kayaknya juga belum, apalagi Rey Mysterio dan lain-lain. Lanjut dolar kuning. Umur Bang Gilang berapa? Nggak dijawab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya jawab. Umur saya kelahiran 90 ya. Umur saya berarti sekarang 31 atau 32 lah. Nonton UFC juga atau tidak? Yang ini wajib dijawab. Nonton UFC ya, tapi nggak ngikutin banget. Tapi kalau saya yang main orang-orang Arab saya suka. Kayak bukan orang Arab ya, orang-orang Muslim yang kayak Nurmagomedov saya nonton. Tapi ini juga si Khamzat Chimaev, Islam Makhachev saya nonton. Tapi yang lain kayak McGregor sih kadang juga suka nonton. Tergantung, kalau lagi rame diperbincangkan saya pasti nonton. Kalau yang baru-baru kurang nggak ngerti ya. Lanjut aja dari Muhammad Andriadi. Dari dulu dan sekarang pertandingan WWE mana pertandingan paling epic menurut Abang dan alasannya? Saya tuh ngikutin WWF dari 2013 ya, ngikutin WWE, ngikutin banget. Dulu kita tahu kalau zaman masih di RCTI atau LaTV ya tetap ngikutin, cuma sporadis sekali terus ngikutin gamenya. Tapi untuk saya ngikutin banget ceritanya itu sejak WrestleMania 29 waktu itu tahun 2014
kalau nggak salah. Nah, yang paling epic menurut saya sejauh ini itu ada storyline-nya WrestleMania, Daniel Bryan menuju WrestleMania 30. Itu epic menurut saya. Lanjut lagi, Bang Gilang, kenapa John Cena sama Randy Orton sering dianggap Cena itu wajah dari para babyface setelah Hulk Hogan, dan Randy Orton salah satu heel terbaik. Memang sejak awal tujuan dari WWE gitu ya untuk naikin nama John Cena memang dibuat dari ikon ya, karena memang kemampuan John Cena yang baik, skillnya juga bagus, dan ketika WWE memilih untuk orang itu sebagai ikon, dia akan fokus ke situ dan terbentuklah face itu, dan juga Cena jadi banyak acara-acara yang menuntut dia harus bisa bersikap baik seperti yang Make-A-Wish Foundation, yang pokoknya dia lebih dikenal karakternya itu kayak superhero begitu kan. Anak-anak banyak yang mengembari John Cena. Jadi nggak kebayang kalau John Cena itu turn heel pada saat dia aktif di WWE itu. Karena kalau dia turn heel itu pasti akan mengkhianati anak-anak yang mencintai dia, yang menganggap dia superhero. Dan Randy Orton memang dia tidak terlibat dalam Make-A-Wish Foundation atau misalnya hal-hal yang membuat dia harus superhero. Dia jadi dibebaskan. Memang sejak awal Randy Orton itu cocok banget menjadi seorang heel. Karakter heel ini yang membuat dia cukup dikenal di banyak orang, di Legend Killer gitu ya. Salah satunya yang membuat Randy Orton namanya menjadi melambung tinggi setelah dia menjadi seorang heel. Itu sebenarnya pilihan WWE. WWE mau mempush Randy atau mempush John Cena itu terserah dia, tetapi harus berdasarkan skill yang sudah dimiliki orang masing-masing. Lanjut, Sparda Brothers. Bang, saya mau tanya tentang rumor Bray Wyatt akan return, tapi dia bakal return ke WWE ataukah masuk ke AEW? Saya sudah bahas ini di channel satu lagi, channel Gilang Gulat ya, kalau teman-teman subscribe channel itu pasti tahu. Dan singkatnya, rumor Bray Wyatt itu akan return bukan rumor, itu Bray Wyatt yang ngomong sendiri kalau dia bakalan return melalui Twitternya, karena dia udah siap untuk return. Cuma yang belum jelas dia returnnya ke WWE atau AEW atau bahkan di luar itu semua, dan kapan juga belum tahu. Dia hanya memberikan dia hanya kasih tahu ke followernya, orang-orang yang ngefans dia, kalau dia sudah siap kembali untuk bergulat. Kita tinggal nunggu waktunya. Lanjut lagi, Mas Lee Steven. Ulas tentang superstar kocak boleh? Boleh. Next time ya, idenya bagus nih, saya love dulu biar bisa saya lihat lagi nanti. Thank you Mas Lee Steven. Lanjut lagi 28, Rehan Yudhistira Aldani. Bang, menurut abang apakah WWE perlu sosok authority seperti zamannya Triple H dan Seth Rollins atau pas zamannya Attitude Era? Soalnya kalau diingat-ingat kala itu penonton selalu dibuat greget. Karakter heel general manager atau authority memang menjadi magnet tersendiri. Tapi untuk saat ini WWE tidak begitu butuh karakter itu ya. Sempat waktu rame-rame brand split atau draft kan masing-masing punya general manager. Nah sekarang kan general managernya fokusnya ke Adam Pearce yang tidak begitu jadi highlight banget, tapi tetap jadiin karakter general manager. Dan authority memang dibutuhkan ketika memang WWE mempunyai rencana untuk menaikkan sebuah konsep heel general manager. Tetapi untuk saat ini belum pas saja menurut saya. Ada Mr. Jack. Bang, Tessa Blanchard dulu pernah juara TNA Impact, kok sekarang gak ada kabarnya ya? Dulu seru banget lawan pegulat pria seperti Brian Cage dan juga Sami Callihan. Tessa Blanchard itu waktu itu kayak ada apa gitu ya, kayak pokoknya yang membuat dia nggak aktif lagi di TNA saat itu, di Impact, bukan TNA ya, Impact apa TNA? Impact kalau nggak salah. Itu karena Corona. Seingat saya itu karena Corona, terus Tessa diajak balik lagi untuk bergulat pas Impact pas zaman Corona. Tessa nggak mau, akhirnya dicopot gelarnya. Terus saat ini Tessa aktif di, entah masih aktif atau enggak ya, di Women of Wrestling. Kalau nggak salah kemarin ada kasus lagi, terus dia off lagi, nggak tahu juga, nggak nonton soalnya. WWE or AEW, dan kenapa memilih itu? AEW yang sekarang lagi keren banget. Kenapa lu milih itu? Karena storyline-nya keren banget, bulatnya keren banget, walaupun ya kebanyakan orang WWE ya. Tapi cara Tony Khan untuk ngebooking itu, membuat cerita itu, membuat semuanya fokus ke pro wrestlingnya, bukan entertainmentnya. AEW untuk saat ini lebih keren dari WWE menurut saya ya, opini saya. Lanjutnya ada tadi ngomong Marcelo ya. Lanjut, Ice, apa nantinya Cody Rhodes bakal jadi wajah baru dari WWE bang? Apa tetap Roman Reigns? Roman Reigns cepat atau lambat akan pasti menyerahkan tahtanya kepada orang lain. Dan kemungkinan besar sekarang adalah Cody Rhodes bisa jadi wajah baru. Tapi sayangnya Cody Rhodes cedera. Jadi butuh waktu 4-8 bulan dia kalau mau kembali lagi dan mendapatkan title-nya. Tapi kayaknya kalau tahu Cody seperti ini ya mungkin masih nunggu cukup lama lagi ya.
Lanjut ada Muhammad Fitri Ihwan bin Abdur. Wah, panjang sekali namanya. Malaysia nih, bener. Salam Bang dari Malaysia. Dan saya ada satu cadangan mahu. Tidak abang, boleh. Cadangan ini maksudnya saran ya. Berkolaborasi dengan YouTube channel tentang wrestling dari Malaysia, yaitu nama channelnya Haswan Shah Wrestling dan Hafiz Azwani Taher. Kedua-dua channel ini adalah semua tentang wrestling. Saya tahu Haswan Shah, tapi saya nggak tahu Hafiz Azwani. Mungkin saya cek nanti ya. Haswan Shah sejak saya awal bikin channel YouTube nih 2018 saya bikin channel YouTube Gilang Wrestling. Itu saya sempat ketemu di timeline itu channelnya Haswan Shah. Haswan Shah ini dari 2018 saya nonton ya. Itu masih nggak yang begitu bagus kualitasnya. Tapi sekarang pas saya lihat Haswan Shah sudah pernah ke Amerika, ketemu langsung sama Adam Cole favoritnya. Berarti sukses banget nih Mas Haswan Shah ya. Bang Haswan Shah, apa kabar? Bagaimana kita collab ya? Cerita bagaimana pengalamannya sampai ke Amerika. Saya pengen soalnya. Belum sekarang belum ya, masih lama ya. Mudah-mudahan bisa kolaborasi ya. Saya tunggu Mas Haswan Shah nih. Emang kalau Malaysia dipanggil Mas gak apa-apa ya? Oke lah ya. Gak apa-apa lah ya. Abang atau Mas atau Pakcik Haswan Shah. Lanjut. Bang, apakah mungkin MJF ke WWE? Ya, mungkin sekali. Tetapi kayaknya nggak sekarang. Lanjut lagi ada Vino BM. Apa yang paling abang suka dari Roman Reigns? Roman Reigns sebenarnya saya nggak suka-suka banget. Ada klakson. Roman Reigns sebenarnya saya nggak suka-suka banget. Tetapi karena dia dominasi seperti ini ya otomatis jadi ya itu yang disajikan WWE terus ya Roman Reigns jadi magnet tersendiri ya. Yang saya suka dari Roman Reigns adalah ketika dia turn heel, ketika dia menjadi tribal chief. Dia punya karakter baru yang bahkan itu bahkan WWE nggak sadar itu membuat dia menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau move-nya si Roman Reigns cuma itu aja ya. Makasih dari Vino BM. Lanjut Kelvin Shorts. Kenapa John Cena tidak pernah muncul di WWE? Ini kan Q&A-nya 3 hari yang lalu, berarti sebelum ada episode Raw tayang ya. Ya kan WWE mau muncul lagi, John Cena mau muncul lagi. John Cena nggak muncul lagi di WWE, di gulat-gulatnya WWE itu karena dianya lagi sibuk Hollywood. Jadi John Cena sudah memutuskan dia akan fokus jadi aktor, akan aktif di Hollywood daripada di WWE. Dia sesekali akan datang ke WWE untuk feud satu kali aja selama masa 1 bulan begitu, terus dia balik lagi ke TV ya, ke entertainment. Lanjut Bang, menurutmu siapa yang cocok jadi musuh barunya The Bloodline? Kayaknya Judgment Day ya. 3 lawan 3 tuh oke tuh. Lanjut Bang, kenapa WrestleMania 20 dianggap tidak ada, bahkan di WWE Network juga tidak tersedia? Kamu Muhammad Ramdhani, tadi ada Najam Laksmana. Muhammad Ramdhani saya lupa sebut namanya nih. Muhammad Ramdhani, kamu harus nonton Chris Benoit, cerita skandal dunia gulat atau sesiklan dunia gulat berdasarkan Dark Side of the Ring. Di situ ada alasannya, bukan alasan sih sebenarnya. Di situ diceritakan dan juga bahas secara gamblang kenapa Chris Benoit itu tidak ada lagi di WWE Network. Jadi semua catatan sejarahnya sudah dihapuskan. Kenapa spesifik WrestleMania 20? Di WrestleMania 20 pemenang utama di main eventnya yang selebrasi cukup lama dengan Eddie Guerrero adalah Chris Benoit. Highlight dari WrestleMania 20 itu adalah Chris Benoit. Makanya WWE mungkin, saya nggak ngecek ya, mungkin WrestleMania 20 tidak ada karena hal itu. Lanjut, Yuvandi Ali. Bang, menurut lu sekarang WWE sama AEW lebih seru mana Bang? Sudah dijawab ya. Bang, mau tanya dari Praditya Eka Saputra. Kenapa para fans WWE sangat membenci pegulat India, apa alasannya? Saya nggak paham nih kenapa membenci ya. Tapi kalau kita runtut lah dari segi rasis lah, dari segi nationality. Jadi orang penggemar gulat WWE itu kan kebanyakan orang-orang dari Amerika lah. Penggemar gulat profesional itu kebanyakan orang dari Amerika. Ketika ada orang pegulat India masuk, biasanya WWE nge-treatmentnya nggak pernah yang jadi main eventer. Sampai Jinder Mahal kemarin sama Great Khali waktu itu ya, beberapa kali doang. Nah, ada stereotype dan juga meremehkan lah istilahnya. Kemungkinan besar itu karena jadi kebanyakan pegulat India tidak di highlight begitu karena memang masalah nationality aja menurut saya. Karena banyak nih, mungkin teman-teman sadar lah kalau WWE itu sangat jarang nge-push lama orang-orang yang bukan kebangsaan Amerika. Sangat-sangat jarang. Apalagi dia kebangsaan orang-orang dari Asia. Seperti di India, orang yang Jepang, China bahkan, terus
Arab itu jarang banget kena push. Nggak tahu ya, mungkin karena stereotip atau gimana ya. Mungkin teman-teman ada yang punya komentar tentang hal ini. Nggak membenci sebenarnya, memang udah stereotipnya seperti itu. Lanjut, Matius Sihaan. Om mau nanya, Om, setiap pertandingan perebutan gelar tertentu itu udah diatur dari awal atau murni pertandingan? Soalnya Om pernah info pas di video, misal pegulat yang penuh gelar ini menemukan pertandingan lawan pegulat ini, berarti dari awal WWE sudah setting pertandingan menang pegulat A tulung. Ini sudah saya bahas nih, Matius Sihaan. Sudah pernah saya bahas tentang hal ini, bagaimana WWE atau promosi gulat mengatur semua pertandingannya, mengatur semua acaranya, mengatur storyline yang ada begitu ya. Lanjut, Musnu Adwitya, pertanyaan di luar dunia gulat nih Bang Gilang suka sama film-film Marvel MCU nggak? Terus semisal suka, film favoritnya apa? Saya nggak mengikuti semuanya, tapi yang hit saya ikuti nih. Sampai Avengers Endgame kemarin saya ikuti, tapi yang baru-baru ini saya nggak ngikutin, kayak Morbius atau Eternal. Saya ngikutin Shang-Chi. Multiverse saya belum nonton. Tapi saya tetap ngikutin, walaupun saya tidak yang mengikuti yang fans gila banget sampai harus nonton bagaimana ceritanya DC atau Marvel, itu saya nggak begitu. Favoritnya saya sejauh ini Ant-Man sama Shang-Chi yang terakhir, bagus itu. Lanjut lagi, apa bener dari Noob Player 54? Apa bener Now After Unforgiven 2007 John Cena beneran patah tulang tangan karena di RKO Randy Orton di meja komentator? Itu beneran dirawat atau untuk syuting film 12 Rounds? Saya belum paham cerita ini. 2007 kayaknya saya belum tahu ceritanya. Mohon maaf ya, New Player ya. Ini bagian yang di luar pengetahuan saya. Kalau memang iya, mungkin ya memang biasanya WWE membuat cerita writing of TV dulu untuk orang yang ingin fokus keluar WWE dulu untuk sementara waktu. Begitu. Lanjut, Aldebaran Ricky, bagaimana jika COVID tidak pernah ada dan WWE tidak pernah PHK massal? Apakah AEW bakal seramai sekarang? Enggak. Pasti AEW akan dominasi orang-orang pegulat-pegulat indie atau pegulat-pegulat yang terkenal sebelumnya di dunia indie ya. Jadi untuk naikin mereka pasti akan sangat susah. Tony Khan harus berterima kasih WWE melepas banyak talentnya, jadi dia bisa tinggal comot, pilih satu yang bagus-bagus, masukin AEW. Lanjut ya, kenapa dari Muja Perkasa? Aduh, banyak sekali. Aduh, mana lagi nih? Ya udah, Muja Perkasa saya pilih satu aja ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, mohon maaf kalau nggak kejawab yang semuanya karena memang bagi-bagi sama yang lain. Kenapa dream match antara Stone Cold Steve Austin versus Brock Lesnar yang hampir mau jadi tiba-tiba tidak terjadi, malah nyasarnya Goldberg versus Brock Lesnar di WrestleMania tahun 2004? Bisa Bang Gilang ceritakan secara detailnya? Aduh, kayaknya butuh satu story nih untuk menceritakan detail ini. Karena nggak kejawab, saya jawab pertanyaan kedua. Kenapa di WWE ada event-event besar seperti Royal Rumble dan event-event tahunan besar lainnya? Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Event-event besar tahunan yaitu memang cara WWE untuk mencari pundi-pundi penghasilannya melalui pembayaran pay-per-view tiket, karena semakin spesial acaranya semakin banyak orang yang bikin beli pay-per-view-nya, beli untuk nontonnya, beli tiketnya dan nonton langsung ya. Magnet tersendiri menurut saya. Lanjut lagi dari Rian Himovic, Bray Wyatt comeback nggak ke WWE? Sempat lihat postingan tweet doi katanya dia udah siap comeback. Saya sudah bahas barusan ya, Bray Wyatt comeback. Siapa supporter pertama yang abang tonton dari Fahri? Dan siapa supporter profil abang dari dulu sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang yang masih aktif, saya tuh dulu seneng banget sama ini The Rock. Ya emang dari awal tuh kalau SD ngeliatin Smackdown, ya favorit utama pasti The Rock. Siapa lagi? Terus lanjut lagi, Rumble 65 Unlimited. Halo Bang Gilang, saya mau bertanya, pegulat Greatest of All Time Bang Gilang siapa? PPV terbaik versi Bang Gilang siapa? Greatest of All Time, Best in the World, Ampang. Pay-per-view terbaik versi Bang Gilang, terima kasih. Pay-per-view terbaik versi saya, itu saya, namanya apa lupa lagi. SummerSlam yang ada SummerSlam tahun berapa lupa, 2014 ya kalau nggak salah, apa 2015 ya. SummerSlam yang main eventnya The Beast versus The Best, CM Punk sama Brock Lesnar. Tentu itu nggak yang terbaik sepanjang masa ya, cuma yang saya ingat saat ini ditanya ini itu SummerSlam yang waktu itu main eventnya John Cena, CM Punk lawan Brock Lesnar. Ini ceritanya keren banget, soalnya ceritanya dalam banget waktu itu.
Oke itu ya. Jadi Jakik pakai K. Bang lu pernah ke WWE langsung nggak? Enggak lah. Aneh-aneh aja. Belum sampai situ. Saya sebelum sesultan itu ya. Dilan, ada kemungkinan nggak Chris Benoit di unban dari WWE? 3 orang yang menurut Bang Gilang cocok mengalahin 3 teman yang Chris Benoit ya. Chris Benoit nonton lagi ya. Saya lagi nonton pembahasan saya tentang Chris Benoit. Ada kemungkinan nggak Chris Benoit di unban dari WWE? Kemungkinannya sangat kecil. Alasannya gini. WWE ini misalnya Chris Benoit mau di unban berarti dimunculin semua di acara di WWE Network atau di Peacock, terus diselebrasi dia di Hall of Famer, mungkin di Hall of Fame kelas berapa gitu nggak tahu. Nah ini pasti akan membuat semua media atau orang-orang bertanya-tanya tentang ini apakah ini maksudnya WWE mendukung tindakannya Chris Benoit. Walaupun dia punya prestasi di WWE, punya legacy di WWE, tetapi yang paling orang tahu di luar dunia gulat, yang paling orang tahu adalah dia pembunuh dan bunuh diri. Bagaimana image WWE? WWE itu acara keluarga, brand untuk semua umur. Orang pasti akan, misalnya orang mungkin nggak tahu tentang Chris Benoit, terus Chris Benoit tiba-tiba dimunculin di selebrasi di WWE. Orang-orang yang nggak tahu pasti cari tahu. Pasti ketika dia cari tahu, yang muncul Chris Benoit membunuh. Ngeri nggak? Nggak mungkin lah. Hendra Yadi, Bang menurut Abang John Cena bakal return nggak di tahun ini? Ya kan sudah jawab, sudah ada di episode Raw ya. Bang lu orang mana? Raffi, santai aja ngomongnya bro. Bang lu orang mana? Saya domisili di Provinsi Jawa Tengah ya. Ada Val, Bang apakah promo MJF kemarin work atau shoot? Dan apakah WJF bisa sukses di WWE mengingat WWE lebih strict soal promosi karena mereka punya script writer sendiri? Apakah promo itu masih abu-abu ya? Apakah itu work atau shoot? Tapi yang jelas WWF ngomong itu pasti sudah mau ngomong ataupun mau promo gitu, tapi pasti sudah izin dengan Tony Khan. Walaupun mungkin Tony Khan nggak tahu isinya apa, tapi MJF mungkin mengasih kisi-kisi. Saya kemungkinan akan ngomong kayak gini gitu. Terus Tony Khan mungkin langsung bebasin aja kan. Tony Khan itu orangnya sering ngebebasin pegulatnya gitu. Nah, apakah bisa sukses di WWE? Bisa aja. Asal WWE memberikan kebebasan dia untuk promo yang dia bikin sendiri, untuk cerita yang dia kreasikan sendiri dan lain sebagainya. Kalau dia ngikutin apa maunya scriptwriter, apa maunya writer, pasti dia tidak akan sesukses yang ada di AEW. Karena di AEW itu Tony Khan ngebebasin pegulatnya, mau nulis kayak gimana juga, mau ngomong kayak gimana juga dibebasin. Karena Tony Khan tahu nih mereka semua ini profesional, dia tahu apa yang harus dilakukan begitu. Lanjut Leviathan. Bang apa benar kalau Randy Orton dulu mantan marinir yang dikeluarkan karena membelot dari perintah komandan? Nggak tahu saya, nggak tahu cerita ini, nggak ada kayaknya. Berikutnya Doni Kurniawan, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, era WWE yang paling mengesankan buat lu Bang. Semoga masuk di videonya Bang ya. Ya, saya masukin. WWE yang paling mengesankan eranya Attitude Era oke ya. Tapi saya lebih senang modern era. Era waktu masih ada orang-orang seperti Triple H yang masih aktif, tapi setelah era Ruthless Aggression ya, masih ada Shawn Michaels walaupun sudah tua, John Cena aktif sekali, si Empang juga aktif, Edge masih ada, Shelton Benjamin, Kurt Angle kayaknya nggak ada. Orang-orang ini masih ada, Cody Rhodes yang masih baru itu. Jadi setelah Ruthless Aggression kan ada PG era. Nah, PG era menuju modern era ini adalah momen era yang saya oke Bang, selain attitude era ya, selain attitude era. Lanjut Bang, apakah anaknya Rey Mysterio akan mengalahkan sejarah karir ayahnya? Kemungkinan iya kalau skillnya berkembang. Karena Dominic masih sangat newbie, masih sangat baru ya. Cuman langsung dapat spot di main roster, saya nggak paham. Itu karena mungkin WWE untuk biar berhubungan baik dengan Rey Mysterio ya kalinya. Tapi untuk dia bisa mendominasi ataupun bisa lebih dari ayahnya, itu masih jangka panjang, masih lama lah kita kalau mau mikirin ke situ. Lanjut lagi ada Satria Sopian, apakah bakal ada end of era RK Bro? Dan kenapa sekarang timnya itu Shinsuke sama Riddle? Lantas kemana Randy Ortonnya? Ini hanya bisa dijawab satu, Randy Orton lagi memutuskan untuk off ya, jadi nggak ada sekarang. Jadi Riddle harus dapat partner baru atau mungkin dia harus single. Lanjut Sutoyo Kabel, Bang Gilang nanya dong. Ya boleh dong. Kenapa Rusev pas masih di WWE kadang pakai flag Rusia, kadang flag Bulgaria. Dari awal Rusev masuk ke main roster, dia gimmicknya adalah Rusia. Dan Lana juga ngomong pakai dialeknya Rusia. Tapi setelah dia ngelepas gimmick Rusia itu, WWE
mungkin memutuskan untuk dia fokus ke dia nationality ataupun asalnya dari Bulgaria begitu. Tapi aslinya si Rusev ataupun Miro orang Amerika ya. Cuma dia lahir di sana atau berkebangsa orang tuanya berkebangsaan sana. Lanjut, M Zudi Permana. Apakah respon XWWE di AEW Wrestling terhadap promo MJF? Adakah kemungkinan feud MJF terhadap XWWE di AEW? Respon XWWE, responnya tidak begitu rame menurut saya. Malah nggak begitu highlight responnya orang-orang di belakang layar. Ini saya tertarik nih untuk bagaimana story ini dilanjutkan oleh Tony Khan. Yang jelas yang kita tahu dari info-info semua tentang MJF tuh dihapus semua dari AEW. Jadi merchandise-nya dihilangin, rooster di websitenya dihilangin, terus kilasan-kilasan dia di opening intronya juga dihilangin. Nah ini ke arah mana nih saya belum tahu nih. Kita lihat aja lanjutannya ya. Ada Yeri Septian, Bang Gilang, duel Brock versus Roman di WrestleMania 2018 yang sampai Roman keluar darah banyak, apakah itu real atau enggak? Yang mana nih yang 2018 Roman? Oh iya, ya biasanya kalau match keluar darah, ya kemungkinan darahnya beneran atau kemungkinan darahnya dari pil yang memang dipecahkan di atas ini, atau memang dia sengaja ngeset ini biar darahnya keluar. Itu cuma kemungkinan yang pasti kemungkinan yang terjadi. Bisa juga karena tidak disengaja atau sudah keluar sepakatan. Yang Roman itu biasanya mungkin kemungkinan ya, kalau saya lihat tuh matchnya itu sudah dikeluarkan sengaja dari Roman sendiri, entah mungkin disilet atau di kasih pil begitu. Saya juga kurang paham itu realnya itu darah beneran atau enggak. Tapi yang jelas itu sudah sesuai kesepakatan ya. Mohon maaf kalau enggak kejawab. Dari Ruli, Kalisto kemana Bang? Kalisto udah keluar. Kenapa Goldust ke AEW kan dia mau? Ya udah, match terbaik di Rules Aggression dan RPG. Kebanyakan nih pertanyaannya, nanti ya saya jawabnya ya. Georis Kisutomo, menurut saya AEW sangat pintar untuk tidak membuat Monday Night War kayak WCW dulu. Kalau menurut Abang sendiri apa yang membuat AEW lebih maju dari ketimbang WWE? AEW fokus on pro wrestling, WWE fokus on entertainment. Itu yang selama ini dibicarakan orang ya, karena Tony Khan ini fans garis keras, fans yang ngefans banget sama pro wrestling, sama WWE pun dia ngefans banget. Sampai dia ingin membuat perusahaan sendiri ataupun promo gulat sendiri. Dan yang membuat AEW lebih maju lagi adalah pemikirannya Tony Khan dan orang-orang yang mensupport Tony Khan di sini. Dalam tanda kurung, dalam yang support ini biasa yang dari belakang layar orang-orang dari independen seperti Young Bucks, Kenny Omega, Michael Nagasawa dan beberapa nama-nama lainnya. Kebanyakan orang-orang dari indie ini yang bantu dapat posisi di balik layar untuk membangun AEW. Yang ex-WWE kebanyakan ada beberapa juga yang di balik layar, tapi kebanyakan jadi talent di sini ya. Terus Bel Cranell, kira-kira Brock Lesnar bakal return lagi nggak Bang? Mungkin nggak kalau jadi triple threat antara Brock, Drew, sama Roman. Brock Lesnar kemungkinan akan return lagi. Mungkin nggak kalau jadi triple threat antara Brock, Drew, sama Roman. Nggak kepikiran saya. Lanjut lagi. Mohon maaf ya Mas Mujah Perkasa, ini banyak sekali komennya jadi saya nggak bisa jawab semua. Virgo, Bang kenapa John Cena sering kalah di SummerSlam? Nggak tahu ya sering kalah kenapa, karena pas bookingnya aja mungkin ya, pas ke bookingnya pas SummerSlam untuk John Cena kalah. Haye, Bang tim Nexus itu hancur kenapa ya? Tim Nexus itu kalau dapat ceritanya dari Dirt Sheet atau interview yang membuat Nexus itu tidak besar lagi, ada momen dimana Nexus itu harusnya bisa jadi lebih besar seperti yang kita tahu. Waktu itu SummerSlam kalau nggak salah, yang mana timnya Cena lawan tim Nexus. Nah harusnya di sini Nexus menang dalam storynya. Ini dapat informasi itu dari interviewnya Wade Barrett, yang seharusnya waktu rapat itu Nexusnya diminta, Barrettnya minta Nexus itu menang gitu. Tapi saat itu mungkin John Cena punya pemikiran lain, karena mungkin posisinya dia, karakter dia nggak bisa kalah, karena posisinya Nexus di sini sebagai bad guy, harusnya good guy yang menang gitu loh. Mungkin pendapat Cena saat itu cukup kuat gitu, jadi diputuskanlah John Cena yang menang dalam perseteruan ini. Wade Barrett menganggap kalau John Cena kalah di malam itu, pasti kekuatan Nexus dan karakter heel-nya Nexus akan lebih mendominasi daripada sebelumnya begitu. Cuma kayaknya dari interview itu ataupun banyak orang yang ngomongin,
dari keputusan John Cena untuk tetap nggak ingin kalah inilah yang membuat Nexus itu tidak jadi besar. Atau mungkin ada efek lainnya, saya juga nggak tahu ya. Tommy Amo, Bang, kenapa Kane sampai saat ini kini belum dimenangkan Battle Royale, sedangkan Shawn Michael, Triple H, Stone Cold mereka bukan Battle Royale dong, Royal Rumble dong, belum dimenangkan. Kenapa Kane? Kane dapat punya rekor yang udah dikalahin Roman Reigns waktu itu. Rekornya adalah yang paling banyak ngeluarin orang di Royal Rumble. Tapi mungkin keputusannya WWE saat itu menuju WrestleMania mungkin Kane nggak cocok untuk jadi main eventer saat itu ya. Jadi sampai dia pensiun pun tidak bisa jadi pemenang Royal Rumble. Lanjut, Adi Chandra Wijaya, saya hanya menjawab satu ya. Paul London ke mana Min? Dulu senang banget dianya pas tag team sama Brian Kendrick. Dia udah pensiun kayaknya ya, Paul London ya. Pokoknya kebanyakan orang-orang yang nggak udah keluar kayak Johnny Nitro dan juga Joey Mercury ya, Mas Adi, itu biasanya karena memang sudah tidak aktif lagi. Joey Mercury orang belakang layar WWE, Johnny Nitro itu sudah jadi John Morrison. Sekarang namanya Johnny Elite sama Johnny Progress. Lanjut, Audi Jeffrey, Gan, 2 pertanyaan gue. Penasaran, mengapa ukuran pegulat dilebih-lebihkan? Misal John Cena tinggi 980 tapi versi build 185. Saya nggak tahu nih soal ini nih. Tapi ya biar kelihatan lebih tinggi aja. CM Punk pas debut ECW ngaku bisa 21 bela diri. Tapi pas masuk UFC kalahnya cepat. Apa itu gimmick doang? Nah, kalau di UFC pasti yang beneran lah, karena mungkin CM Punk itu kan mungkin dia profesional, seorang pro di dunia gulat. Tapi UFC adalah dunia baru bagi dia. Bukan berarti dia punya ilmu bela diri terus langsung bagus di UFC. Enggak dong. Harusnya kalau dia mau karir di UFC, dia harus latihan dulu dari yang tempat-tempat independen, tempat-tempat yang kecil. Latihannya harus bertahun-tahun dulu. Sayangnya saya Bang masuk, dia latihannya nggak cukup lama. Dia seorang amatir masuk ke ring UFC dengan orang yang sudah pro, yang sudah latihan cukup lama. Ya jelas kalah lah. Gak tahu tuh alasan si emang ke UFC itu kenapa, biar kelihatan garang aja kali ya. Thank you. Ada Leo, siapakah pegulat terbaik sepanjang masa menurut Bang Gilang? Sepanjang masa menurut saya tetap The Rock, Stone Cold, orang-orang lamanya di WWE ya, Undertaker. Lanjut lagi, GameStar 120, gamer tertampan. Bang, apakah di Royal Rumble penonton langsung juga tahu yang menang siapa? Ya, penonton, maksudnya penonton juga tahu gimana sih? Penonton nggak tahu lah. Yang tahu itu orang belakang layar, orang-orang atasnya WWE, penulisnya dan pegulatnya yang dia tahu. Jadi Royal Rumble itu menurut saya itu ada rapatnya sebelum itu. Makanya briefing dulu dan dikasih tahu nanti spotmu ini, kamu keluar ini gitu loh. Nanti kamu nomor segini, nanti yang menang ini kamu harus bantu ini gitu. Itu sudah dirapatin, sudah dikasih tahu semua masing-masing partisipannya. Jadi tinggal mereka improvisasi pada saat di pertandingan Royal Rumble. Lanjut, Roni Sagita, menurut lu Bang, siapa roster WWE yang nggak bisa acting atau gagal melakukan gimmicknya dengan baik, entah itu di era WWF atau era WWE sekarang? Thanks. Siapa roster WWE yang nggak bisa acting? Kebanyakan nih orang-orang yang nggak bisa acting itu biasanya itu nggak lama di WWE atau dia akan stay di jobber. Jadi kita tahu sendiri ya, orang-orang yang gimmicknya cepat terus langsung hilang itu biasanya orang yang actingnya dianggap tidak bagus. Yang saya jelas kelihatan adalah acting yang menurut saya nggak cocok lah perannya adalah ketika awal-awal Roman Reigns dipaksa jadi main eventer ketika dia lepas dari The Shield, karena dia belum cukup keren skillnya, promonya belum cukup oke, actingnya juga belum bagus, tapi dia dipaksa jadi main eventer untuk ngomong pakai mic. Orang nggak ngikutin, orang jadi nggak peduli lah gitu. Banyak contoh yang lainnya, tapi tuntutan ini belum ada masuk dalam pikiran saya ya. Mohon maaf produser kita kalau mungkin nggak memuaskan. Lanjutlah, gini biar cepet aja nih. Dari Pen Gaming, Bang, apakah Orange Cassidy bisa masuk WWE? Umur berapa Bang? Sudah umur ya. Orange Cassidy bisa masuk WWE enggak? Bisa. Nggak bisa kayaknya. Bisa apa nggak bisa ya? Kalau Orange Cassidy ini karakternya adalah karakter lucu-lucuan, karakter yang banyak orang bisa bilang mengekspos kebohongan ataupun mengekspos drama sisi pertunjukan dari dunia gulat profesional.
Banyak orang bilang katanya mendiskreditkan dunia gulat profesional juga. Kenapa? Menurut saya kayaknya nggak mungkin, karena orang yang bisa nerima itu cuma Tony Khan, nge-embrace itu, dan akhirnya jadi highlight juga di AEW ya. Dan teman-teman, sudah cukup lama video ini dan masih banyak yang belum dijawab ya. Tetapi untuk channel Gilang Wrestling saya sudahi sampai di sini. Untuk part berikutnya, untuk pertanyaan selanjutnya yang mungkin belum terjawab pertanyaannya, saya akan jawab, saya akan bikin videonya, tapi diupload di channel yang kedua yang saya miliki, adalah channel Gilang Gulat. Sedikit penjelasan kenapa channelnya ada dua. Satu, Gilang Wrestling akan fokus di Gulat Story aja. Channel tema video seperti ini atau facecam seperti ini, ngomong di layar, pembahasan dibicarakan ataupun jadi Gulat Talk seperti ini, itu akan fokus di Gilang Gulat. Jadi teman-teman bisa dibagi nih, mau fokus yang ini ya subscribe di sini, kalau yang fokus facecam seperti ini ya bisa subscribe di Gilang Gulat. Segitu aja, kita lanjutkan di channel berikutnya Gilang Gulat di part kedua, tanya dan jawab Gilang Wrestling.